Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Abdul Malik dan Bu Lili selaku dosen pengampu mata kuliah Kesehatan Masyarakat dan teman-temanku yang saya sayangi. Hari ini kelompok kami akan berdiskusi mengenai pendidikan dan perilaku kesehatan. Tapi sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Saudara Yunita Sinta dengan NIM 12014200054. Yang kedua ada saya sendiri Rizky Nathan Visna 2 Azhar Susanto dengan NIM 12014200055. Dan yang terakhir ada Aprilia Dwi Pangesti dengan NIM 12014200066. Berikut adalah paparan subbab dari pendidikan dan perilaku kesehatan. Poin pertama akan dibacakan oleh Saudara Yunita Sinta. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Saudara Rizky Nathan. Saya akan memaparkan sedikit tentang prinsip-prinsip pendidikan kesehatan. Yang pertama adalah peranan pendidikan kesehatan. Peranan pendidikan kesehatan adalah melakukan intervensi faktor perilaku sehingga perilaku individu, kelompok atau masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Dengan kata lain, pendidikan kesehatan adalah suatu usaha untuk memotivasi atau mengoordinasikan sasaran agar mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Yang kedua adalah konsep pendidikan kesehatan. Konsep pendidikan kesehatan adalah konsep pendidikan yang diaplikasikan pada bidang kesehatan. Pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti dalam pendidikan itu terjadi proses pertumbuhan, perkembangan, atau perubahan ke arah yang lebih dewasa, lebih baik, dan lebih matang pada diri individu, kelompok, atau masyarakat. Konsep ini berangkat dari suatu asumsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya untuk mencapai nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Selalu memerlukan bantuan orang lain yang mempunyai kelebihan, lebih dewasa, lebih pandai, lebih mampu, lebih tahu, dan sebagainya. Dalam mencapai tujuan tersebut, seorang individu, kelompok, atau masyarakat tidak terlepas dari kegiatan belajar. Yang ketiga adalah pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan. Promosi kesehatan merupakan revitalisasi pendidikan kesehatan. Upaya perubahan perilaku kesehatan bukan hanya ditekankan pada upaya penyuluhan atau pemberian informasi kesehatan guna meningkatkan pengetahuan dan sikap positif terhadap kesehatan saja. Promosi kesehatan juga memandang penting upaya meningkatkan faktor-faktor lain seperti sarana dan prasarana atau fasilitas untuk terwujudnya perilaku sehat tersebut. Selanjutnya adalah ruang lingkup pendidikan kesehatan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan ada 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi sasaran. Dimensi sasaran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pendidikan kesehatan individual dengan sasaran individu, yang kedua adalah pendidikan kesehatan kelompok dengan sasaran kelompok, dan yang ketiga adalah pendidikan kesehatan masyarakat dengan sasaran masyarakat luas. Yang kedua ada dimensi tempat pelaksana. Dimensi tempat pelaksanaannya dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah pendidikan kesehatan di dalam keluarga atau rumah, pendidikan kesehatan di sekolah yang dilakukan di sekolah dengan sasaran murid. Yang ketiga adalah pendidikan kesehatan di institusi pelayanan kesehatan atau dilakukan di rumah sakit dengan sasaran pasien atau keluarga pasien, di puskesmas dan sebagainya. Yang keempat adalah pendidikan kesehatan di tempat kerja dengan sasaran buruh atau karyawan yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah pendidikan kesehatan di tempat-tempat umum atau TIU. Selanjutnya adalah dimensi tingkat pelayanan kesehatan. Yang pertama ada promosi kesehatan, kedua ada perlindungan khusus, yang ketiga ada diagnosis dini dan pengobatan segera, yang keempat ada pembatasan cacat, yang kelima atau yang terakhir adalah rehabilitasi. Selanjutnya ada subbidang keilmuan pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan sebagai usaha intervensi perilaku diarahkan pada 3 faktor pokok, yaitu faktor predisposisi, faktor pendukung, dan faktor pendorong. Strategi dan pendekatan untuk ketiga faktor tersebut berbeda-beda. Dari perbedaan strategi dan pendekatan tersebut, berakibat dikembangkannya mata ajaran sebagai bahan pendidikan kesehatan. Mata ajaran tersebut diantaranya yang pertama adalah komunikasi, kedua adalah dinamika kelompok,
Yang ketiga adalah pengembangan dan pengorganisasian masyarakat atau PPM. Yang keempat adalah pengembangan kesehatan masyarakat desa atau PKMD. Yang kelima adalah pemasaran sosial atau social marketing. Yang keenam adalah pengembangan organisasi. Yang ketujuh adalah pendidikan dan pelatihan atau diklat. Selanjutnya adalah pengembangan media atau teknologi pendidikan kesehatan. Kesembilan adalah perencanaan dan evaluasi pendidikan kesehatan. Kesepuluh adalah antropologi kesehatan. Ke-11 adalah sosiologi kesehatan, dan yang terakhir adalah psikologi. Sekian pemaparan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky Nathan. Untuk Rizky Nathan, dipersilahkan. Ya, stop poin yang D adalah metode pendidikan perilaku. Pada hakikatnya, pendidikan kesehatan adalah suatu kegiatan atau usaha untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok, atau individu. Ada beberapa metode pendidikan individual, kelompok, dan massa. Yang pertama ada metode pendidikan individual atau perorangan. Metode ini digunakan untuk membina perilaku baru atau seseorang yang telah tertarik pada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Dasar digunakannya pendekatan individual ini disebabkan karena setiap orang mempunyai masalah atau alasan yang berbeda-beda sehubungan dengan penerimaan atau perilaku baru tersebut. Bentuk dari pendekatan individual ini adalah bimbingan dan penyuluhan dan wawancara. Yang kedua ada metode pendidikan kelompok. Dalam memilih metode pendidikan kelompok, harus mengingat besarnya kelompok sasaran serta tingkat pendidikan formal dan sasaran. Untuk kelompok yang besar, metodenya akan lain dengan kelompok kecil. Efektivitas suatu metode akan tergantung pada besarnya sasaran pendidikan. Yang pertama ada kelompok besar. Apabila peserta penyuluhan lebih dari 20 orang, metode yang baik untuk kelompok besar adalah ceramah dan seminar. Yang kedua, kelompok kecil. Apabila peserta kegiatan kurang dari 20 orang, biasanya kita sebut dengan kelompok kecil. Metode yang cocok untuk kelompok kecil ini antara lain diskusi kelompok, curah pendapat, bola salju atau snowballing, kelompok kecil-kecil, role play, permainan simulasi. Yang terakhir ada metode pendidikan massa atau publik. Metode pendidikan massa untuk mengkomunikasikan pesan-pesan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat yang sifatnya massa atau publik. Maka cara yang paling tepat adalah pendekatan massa. Sasaran pendidikan ini bersifat umum, tidak membedakan golongan umur, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Pendekatan yang dilakukan dalam metode ini adalah 1. Ceramah umum, 2. Pidato-pidato dan diskusi tentang kesehatan melalui media elektronik baik TV maupun radio. Yang 3. Simulasi dialog antara pasien dengan dokter atau petugas kesehatan lainnya. Yang keempat, sinetron. Yang kelima, tulisan-tulisan di majalah atau koran, baik dalam bentuk artikel maupun tanya jawab. Yang terakhir ada billboard. Subbab berikutnya yaitu alat bantu dan media pendidikan kesehatan. Alat bantu pendidikan adalah alat-alat yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan bahan pendidikan atau pengajaran. Alat bantu ini sering disebut alat peraga, berfungsi untuk membantu dan meragakan sesuatu dalam proses pendidikan atau pengajaran. Faedah alat peraga yaitu menimbulkan minat sasaran pendidikan, mencapai sasaran yang lebih banyak, dan membantu mengatasi hambatan bahasa. Ada 3 macam alat bantu pendidikan, yaitu yang pertama alat bantu lihat atau visual aids. Alat ini berguna untuk membantu menstimulasi indera mata pada waktu terjadinya proses pendidikan. Alat ini mempunyai 2 bentuk, yaitu alat yang diproyeksikan, misalnya slide, film strip, dan sebagainya. Yang kedua ada alat yang tidak diproyeksikan, yaitu 2 dimensi, contohnya gambar, peta, bagan, dan sebagainya. Dan ada alat yang tidak diproyeksikan 3 dimensi, misalnya bola dunia, boneka, dan lain-lain. Yang B, alat bantu dengar. Alat ini membantu menstimulasi indera pendengaran pada waktu proses penyampaian bahan pendidikan atau pengajaran. Misalnya piringan hitam, radio, pita suara, dan sebagainya. Yang terakhir ada alat bantu lihat
dan dengar seperti televisi dan video kaset. Biasanya kita menggunakan alat peraga sebagai pengganti objek-objek yang nyata, sehingga dapat memberikan pengalaman yang tidak langsung bagi sasaran. Gunakan alat peraga untuk memperjelas pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat, dan gunakan benda-benda yang mendekati aslinya untuk mempermudah masyarakat mengerti serta memahaminya. Media pendidikan kesehatan pada hakikatnya adalah alat bantu pendidikan. Disebut media pendidikan karena alat-alat tersebut merupakan alat saluran atau channel untuk menyampaikan kesehatan, karena alat-alat tersebut digunakan untuk mempermudah penerimaan pesan-pesan kesehatan bagi masyarakat atau klien. Berdasarkan fungsinya sebagai penyaluran pesan-pesan kesehatan media ini dibagi menjadi 3, yakni 1, media cetak, yang kedua media elektronik, yang ketiga media papan atau billboard. Subbab berikutnya yaitu F, perilaku kesehatan. Perilaku dari pandangan biologis merupakan suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan. Jadi perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri. Perilaku manusia mempunyai bentangan yang sangat luas, mencakup berjalan, berbicara, bereaksi, berpakaian, dan lain sebagainya. Bahkan kegiatan internal seperti berpikir, persepsi, dan emosi merupakan perilaku manusia. Perilaku adalah apa yang dikerjakan oleh organisme tersebut, baik yang dapat diamati secara langsung atau secara tidak langsung. Bentuk perilaku terbentuk 2 macam, yakni bentuk pasif dan bentuk aktif. Bentuk pasif adalah respon internal yang terjadi di dalam diri manusia dan tidak secara langsung dapat terlihat oleh orang lain. Misalnya berpikir, tanggapan atau sikap batin, dan pengetahuan. Sedangkan bentuk aktif, perilaku itu jelas dapat diobservasi secara langsung. Perilaku kesehatan pada dasarnya adalah suatu respon seseorang terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, serta lingkungan. Perilaku kesehatan itu mencakup A. Perilaku seseorang terhadap sakit dan penyakit, yaitu bagaimana manusia berespon, baik secara pasif maupun secara aktif. Ada tingkat pencegahan penyakit, yakni yang pertama, perilaku sehubungan dengan peningkatan dan pemeliharaan kesehatan. Yang kedua, ada perilaku pencegahan penyakit. Yang ketiga, ada perilaku sehubungan dengan pencarian pengobatan. Yang keempat, ada perilaku sehubungan dengan pemulihan kesehatan. B. Perilaku terhadap sistem pelayanan kesehatan adalah respon seseorang terhadap sistem pelayanan kesehatan, baik sistem pelayanan kesehatan modern maupun tradisional. Yang C. Perilaku terhadap makanan, nutrition behavior, yakni respon seseorang terhadap makanan sebagai kebutuhan vital bagi kehidupan. Perilaku ini meliputi pengetahuan, persepsi, sikap, dan praktek kita terhadap makanan serta unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, pengolahan makanan, dan sebagainya. D. Perilaku terhadap lingkungan kesehatan atau environmental health behavior adalah respon seseorang terhadap lingkungan sebagai determinan kesehatan manusia. Perilaku ini mencakup 1. Perilaku sehubungan dengan air bersih. 2. Perilaku sehubungan dengan pembuangan air kotor. 3. Perilaku sehubungan dengan limbah, baik limbah padat maupun limbah cair. Yang keempat, perilaku sehubungan dengan rumah yang sehat. Yang terakhir yaitu perilaku sehubungan dengan pembersihan sarang-sarang nyamuk. Ya, cukup sekian dari saya. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Aprilia Dwi Pangestu. Oke, materi selanjutnya yaitu ada domain perilaku kesehatan. Perilaku manusia itu sangat kompleks dan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Benjamin Bloom, seorang ahli psikologis pendidikan, membagi perilaku manusia itu ke dalam 3 domain. Pembagian kawasan ini dilakukan untuk kepentingan tujuan pendidikan. Dalam tujuan suatu pendidikan adalah mengembangkan atau meningkatkan ketiga domain perilaku tersebut, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada ranah kognitif, yang kedua ada ranah efektif, yang terakhir yaitu ada ranah psikomotor. Dalam perkembangan selanjutnya, para ahli pendidikan
Dan untuk kepentingan pengukuran hasil pendidikan, ketiga domain ini diukur dari yang pertama ada pengetahuan peserta didik terhadap materi pendidikan yang diberikan atau knowledge. Yang kedua yaitu ada sikap atau tanggapan peserta didik terhadap materi pendidikan yang diberikan atau attitude. Yang terakhir yaitu ada praktek atau tindakan yang dilakukan oleh peserta didik sehubungan dengan materi pendidikan yang diberikan atau praktis. Materi selanjutnya ada perubahan-perubahan perilaku kesehatan. Hal yang penting dalam perilaku kesehatan adalah masalah pembentukan dan perubahan perilaku. Karena perubahan perilaku merupakan tujuan dari pendidikan atau promosi kesehatan sebagai penunjang program-program kesehatan yang lainnya. Ada 4 teori dari perubahan perilaku. Yang pertama yaitu ada teori stimulus organisme respon. Teori ini mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung pada kualitas rangsang atau stimulus yang berkomunikasi dengan organisme. Artinya kualitas dari sumber komunikasi, misalnya kredibilitas, kepemimpinan, gaya berbicara sangat menentukan keberhasilan perubahan perilaku seseorang, kelompok atau masyarakat. Proses perubahan perilaku tersebut menggambarkan proses belajar pada individu yang terdiri dari yang pertama yaitu ada stimulus atau rangsang yang diberikan pada organisme dapat diterima atau ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak, berarti stimulus itu tidak efektif atau mempengaruhi perhatian individu dan berhenti di sini. Yang kedua yaitu ada apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organisme atau diterima, maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses berikutnya. Yang ketiga yaitu organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya. Yang terakhir yaitu ada dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan, maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut atau perubahan perilaku. Teori yang kedua yaitu ada teori disonan atau dissonance Festinger. Teori ini sama dengan konsep imbalance atau tidak seimbang. Hal ini berarti bahwa keadaan kognitif dissonance merupakan keadaan ketidakseimbangan psikologis yang diliputi oleh ketegangan diri yang berusaha untuk mencapai keseimbangan kembali. Apabila terjadi keseimbangan dalam diri individu, berarti sudah tidak terjadi ketegangan diri lagi dan keadaan ini disebut dengan konsonans atau keseimbangan. Teori yang ketiga yaitu ada teori fungsi. Teori ini berdasarkan anggapan bahwa perubahan perilaku individu itu tergantung kepada keutuhan. Hal ini berarti bahwa stimulus dapat mengakibatkan perubahan perilaku seseorang apabila stimulus tersebut dapat dimengerti dalam konteks kebutuhan orang tersebut. Menurut Katz, tahun 1960, perilaku dilatar belakangi oleh kebutuhan individu yang bersangkutan. Yang pertama yaitu ada perilaku itu memiliki fungsi instrumental, artinya dapat berfungsi dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan. Yang kedua yaitu ada perilaku dapat berfungsi sebagai defense mechanism atau sebagai pertahanan diri dalam menghadapi lingkungannya. Yang ketiga yaitu ada perilaku berfungsi sebagai penerima objek dan memberi arti. Yang terakhir yaitu ada perilaku berfungsi sebagai nilai ekspresif dari diri seseorang dalam menjawab suatu situasi. Yang terakhir yaitu teori keseimbangan. Perilaku manusia itu adalah suatu keadaan yang seimbang antara kekuatan-kekuatan pendorong dan kekuatan penahan. Ada 3 kemungkinan terjadinya perubahan perilaku pada diri seseorang. Yang pertama yaitu ada kekuatan pendorong meningkat. Hal ini terjadi karena adanya stimulus-stimulus yang mendorong untuk terjadinya perubahan perilaku. Stimulus ini berupa penyuluhan atau informasi sehubungan dengan perilaku yang bersangkutan. Yang kedua yaitu ada kekuatan penahan menurun. Hal ini terjadi karena adanya stimulus yang memperlemah kekuatan penahan tersebut. Yang terakhir ada kekuatan pendorong meningkat dan kekuatan pendorong menurun. Materi selanjutnya ada bentuk-bentuk perubahan perilaku. Bentuk perubahan sangat bervariasi sesuai dengan konsep yang digunakan oleh para ahli dalam pemahamannya terhadap perilaku. Bentuk perubahan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu ada perubahan alamiah atau natural change.
perilaku manusia selalu berubah, di mana sebagian perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Yang kedua yaitu ada perubahan rencana atau plan change. Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh subjek. Yang ketiga yaitu ada kesediaan untuk berubah. Apabila terjadi suatu inovasi atau program pembangunan dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Ada beberapa strategi untuk memperoleh perubahan perilaku menurut WHO. Antara lain yang pertama ada menggunakan kekuatan atau kekuasaan atau dorongan. Perubahan perilaku dipaksakan pada sasaran atau masyarakat sehingga ia mau melakukan atau berperilaku seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya peraturan atau perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Yang kedua yaitu ada pemberian informasi. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang cara mencapai hidup sehat, cara memelihara kesehatan, cara menghindari penyakit, dan sebagainya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut. Yang terakhir yaitu ada diskusi dan partisipasi. Di sini pemberian informasi sifatnya tidak searah saja, tetapi dua arah. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi, tapi juga harus aktif berpartisipasi melalui diskusi tentang informasi yang diterimanya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, sekian dari kelompok kami. Bila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Bila ada tutur kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.